Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisita Maratus Solihah dari kelas 2B dengan NIM 126308201048. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon dan mekanisme kerja hormon. Terima kasih. Kata hormon berasal dari bahasa Yunani hormein, yang berarti memacu atau membangkitkan. Hormon adalah senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut pula kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran tersendiri. Sekresi kelenjar endokrin disebut sebagai sekresi internal. Hormon yang dihasilkan dikembalikan ke darah, lalu beredar mengikuti aliran darah. Hormon tersebut akan mempengaruhi organ target. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem endokrin dapat berkomunikasi dengan jaringan atau organ-organ target yang letaknya jauh dari kelenjar. Mekanisme kerja hormon yaitu adanya rangsangan dari luar maupun dari dalam yang menyebabkan kelenjar endokrin memproduksi dan mengeluarkan hormon ke dalam plasma darah. Setelah sampai pada sel yang menjadi tujuan, hormon bergabung dengan reseptor dan meningkatkan aktivitas adenilsiklase yang terdapat pada membran. Aktivitas adenilsiklase yang meningkat ini menyebabkan peningkatan pembentukan AMP siklik yang terdapat dalam plasma sel yang dapat mengubah proses dalam sel tersebut. Contohnya, aktivitas enzim, permeabilitas membran, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Dewa Maulana Wijaya Krifatullah dari kelas P2B, nomor induk mahasiswa 123082094, akan mendapatkan bagian presentasi untuk menjelaskan bagian penghasil hormon. Terima kasih. Pada makhluk hidup, khususnya manusia, hormon dihasilkan oleh kelenjar yang tersebar dalam tubuh. Kelenjar dalam bahasa Inggris disebut dengan gland. Cara kerja hormon di dalam tubuh tidak dapat diketahui secara cepat perubahannya, akan tetapi memerlukan waktu yang lama. Tidak seperti sistem saraf yang cara kerjanya dengan cepat dapat dilihat perubahannya. Hal ini dikarenakan hormon yang dihasilkan akan langsung diedarkan oleh darah melalui pembuluh darah, sehingga memerlukan waktu yang panjang. Hormon terutama dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Oke, dalam kelenjar dalam tubuh manusia dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ialah kelenjar eksorin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran khusus dalam hasil sekretnya atau getahnya. Contohnya seperti kelenjar dalam pencernaan. Berikutnya yang kedua, yaitu kelenjar endokrin, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus dalam penyaluran hasil sekretnya atau getahnya. Contohnya seperti kelenjar hipofisis, tiroid, timsus, dan lain-lain. Berikutnya, terdapat beberapa macam dalam kelenjar endokrin, yaitu di antara lain yang pertama ialah kelenjar pituitari atau hipofisis, yang kedua ada kelenjar pineal atau epifisis, yang ketiga ialah kelenjar timus, yang keempat kelenjar tiroid, yang kelima kelenjar adrenal atau suprarenalis, yang keenam adalah kelenjar pelolang Langerhans atau pankreas, dan yang keenam ada kelenjar dalam kelamin. Yang pertama yaitu ovarium di rongga perut untuk perempuan dan testis di rongga perut bawah untuk laki-laki. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelenjar dari pituitari atau hipofisis. Yang pertama ialah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau hipofisis merupakan kelenjar yang berukuran sebesar kacang polong dan terletak di bagian bawah otak, di belakang jembatan hidung. Kelenjar ini memiliki sebutan kelenjar master, dikarenakan mengendalikan beberapa kelenjar hormon lainnya, meliputi tiroid, adrenal, indung telur, dan testis. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari seperti hormon pertumbuhan, prolaktin, hormon penstimulus folikel, dan hormon luteinizing. Yang kedua, terdapat kelenjar pineal, atau bisa disebut juga dengan epifisis. Kelenjar ini terletak di dekat belakang tengkorak.
kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang mengatur jam biologi serta jadwal tidur. Hormon ini akan meningkat ketika lingkungan di sekitar Anda menggelap dan merangsang rasa kantuk, sehingga kita manusia akan tertidur di malam hari. Lalu, untuk hewan, yaitu mamalia, hormon tersebut ialah hormon vasotokin, di mana mirip fungsinya dengan vasopressin dan oksitosin. Berikutnya, yang ketiga ialah kelenjar timus. Kelenjar timus berada di belakang tulang dada, sering juga disebut sebagai pusat dari kekebalan tubuh. Mengapa? Karena kelenjar timus berfungsi untuk memproduksi sel darah putih yang bekerja melawan pertumbuhan sel yang tidak normal, bakteri, dan lain-lain. Kelenjar ini berkembang sejak manusia lahir dan berhenti tumbuh di saat manusia mencapai usia remaja. Setelah itu, ukuran kelenjar timus terus berkurang sehingga menimbulkan penurunan daya tahan tubuh. Karena itulah, risiko gangguan kesehatan menjadi semakin besar seiring dengan bertambahnya usia. Salah satu hal yang dikenal memiliki efek positif pada pertumbuhan kelenjar timus ialah kolostrum alias ASI untuk ibu menyusui. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang kaya akan pembuluh darah dan merupakan kelenjar yang terletak berdampingan di sekitar leher. Di dalam kelenjar tiroid terdapat macam hormon yang dihasilkan seperti hormon tiroksin dan triiodothyronin. Lalu juga ada hormon kalsitonin. Dalam tiroid terdapat pembengkakan kelenjar tiroid dikenal dengan istilah goiter. Hal ini dapat disebabkan karena menurunnya hormon yang dihasilkan, sehingga menyebabkan stimulasi produksi TSH berlebihan. Risiko terkena penyakit ini umumnya lebih banyak dialami oleh wanita dengan perbandingan 5:1, di mana kisaran usia wanita yang terkena penyakit ini ialah antara 40 hingga 60 tahun. Biasanya hal ini dialami oleh penduduk pinggiran yang sulit mendapatkan garam yang beriodium. Dengan mineral yodium atau iodium dapat mengatur pengeluaran hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini, sehingga tubuh tidak akan kekurangan hormon dari kelenjar tiroid. Lalu, dalam kelenjar tiroid terdapat sebuah kelenjar yang menempel yang disebut dengan kelenjar paratiroid, di mana setiap kelenjar tiroid memiliki sepasang kelenjar paratiroid sehingga semuanya berjumlah 4 buah kelenjar paratiroid. Hormon yang dihasilkan dalam kelenjar paratiroid ialah hormon PTH atau parathormon. Selanjutnya ialah kelenjar adrenal atau yang kita sebut juga dengan kelenjar suprarenalis. Pada dasarnya setiap manusia memiliki 2 buah kelenjar adrenal, di mana kedua kelenjar ini terletak di atas ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Meskipun ukurannya mini, namun kelenjar adrenal memainkan peran penting dalam memproduksi hormon dan mendukung berbagai fungsi di dalam tubuh. Sehingga gangguan pada kelenjar ini akan mengakibatkan dampak yang besar bagi tubuh. Misalnya, gangguan hormon. Di dalam kelenjar adrenal terdapat 2 bagian utama, yaitu korteks adrenal dan medula adrenal. Di bagian korteks terdapat hormon-hormon di antaranya itu hormon kortison atau antiadison. Lalu terdapat juga hormon glukokortikoid. Lalu juga terdapat hormon kortisol, hormon aldosteron. Lalu di bagian kedua ada di bagian medula, di mana dalam bagian ini terdapat hormon adrenalin atau epinefrin. Lalu juga terdapat hormon androgen. Dan selanjutnya, next terdapat kelenjar pulau Langerhans atau pankreas, di mana kelenjar ini terletak di dekat ventriculus atau lambung, di mana dalam kelenjar ini menghasilkan 2 hormon penting yaitu insulin dan glukogen. Yang terakhir terdapat kelenjar kelamin atau gonad, di mana kelenjar kelamin atau gonad menghasilkan hormon dan sel kelamin. Lalu di dalam kelenjar kelamin atau gonad tersebut terdapat 2 macam sel kelamin. Yang pertama ialah sel ovarium, yaitu sel yang terdapat dalam rongga perut perempuan yang menghasilkan 3 hormon penting untuk seorang perempuan, yaitu hormon estrogen, hormon progesteron, dan hormon relaksin. Dan yang jenis kedua ialah sel testis, yaitu menghasilkan hormon androgen untuk laki-laki, yaitu hormon testosteron, yaitu hormon yang terpenting dalam pembentukan sel spermatozoa. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Zulfia Latifa dengan NIM 12630802080. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon yang bekerja dalam tubuh manusia. Hormon dalam tubuh manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, hormon hipofisis anterior yang berfungsi dalam mengatur fungsi metabolisme di seluruh tubuh, seperti metabolisme glukosa, protein, lemak, pembentukan susu, dan lain-lain. Yang kedua, hormon hipofisis posterior yang memiliki dua hormon penting, hormon antidiuretik yang mengatur kecepatan ekskresi air dalam urin dan mengatur konsentrasi air dalam tubuh, dan hormon oksitosin yang berfungsi membantu mengalirkan susu dari kelenjar mamai ke puting susu selama penghisapan dan membantu melahirkan bayi pada akhir kehamilan. Yang ketiga adalah hormon tiroid, berfungsi untuk meningkatkan aktivitas metabolisme sebagian besar jaringan tubuh, sintesis protein, dan pengaturan suhu tubuh. Yang keempat adalah hormon paratiroid yang menghasilkan paratormon yang berfungsi mengatur kandungan fosfor dan kalsium dalam darah secara cepat. Yang kelima adalah hormon korteks adrenal, terdiri dari dua bagian, medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan hormon norepinefrin yang dapat meningkatkan tekanan darah dengan menyempitkan pembuluh darah. Sedangkan korteks adrenal menghasilkan hormon kortikosteroid agar dapat bertahan menghadapi perubahan lingkungan dan infeksi. Yang keenam adalah hormon pankreas yang berfungsi dalam pencernaan dan sekresi hormon. Yang terakhir adalah hormon penghasil reproduksi pria dan wanita, terbagi menjadi dua, hormon reproduksi pada pria atau testis menghasilkan hormon androgen, yaitu testosteron yang berfungsi menimbulkan dan memelihara kelangsungan tanda-tanda kelamin sekunder. Sedangkan pada reproduksi wanita atau ovarium, terdapat dua macam hormon, yaitu estrogen yang berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder wanita, dan progesteron yang berfungsi menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima telur yang sudah dibubuahi.